sekolah penggerak ini hanya kebetulan diberikan kesempatan pertama. Namun berikutnya juga menyusul di sekolah penggerak kedua dan juga IKM, sama konsepnya. Dan dia disampaikan oleh Pak Sawir tadi, hanya mungkin di kata-kata yang inti yang saya ingin sampaikan, mungkin Pak izin, bahwa kami pelaksanaan di sekolah kami dalam kata-kata yang kami pakai ya Pak Nasir ya, ada kolaborasi, inovasi, kemudian evaluasi dan refleksi, ini tidak boleh lepas. Jadi dalam kita melakukan semua perubahan apapun yang kita lakukan harus ada ini. Kami kemarin mungkin dapat ilmu baik dari kementerian Pak, izin terima kasih sekali, ini pendampingan dari fasilitator, baik mungkin yang dari pusat langsung, yang dari dinas juga, ini selalu mengarahkan ke sana. Refleksi ini Bapak Ibu menjadi kunci bagaimana kita perubahan dalam kelas seperti dipesankan Mas Menteri. Jadi beliau menyampaikan perubahan kalau ingin kualitas peserta didik, kuncinya di dalam kelas. Bagaimana guru mau berubah atau tidak. Kalau guru masih nyaman berarti dia belum mau berubah gitu. Jadi kalau guru-guru kita sudah mulai tidak nyaman, berarti mulailah mereka sebetulnya sudah proses untuk berubah. Nah, cara mengajarnya wajib berubah, tidak boleh lagi seperti yang sebelumnya. Mungkin masih konvensional, mungkin masih belum mampu memetakan kemampuan anak, sehingga kita pakai cara yang merata seperti mungkin di pembelajaran kita sebelumnya, ini berarti belum tepat. Nah, sekarang harus sudah berubah dalam artian asesmen diagnostik dan seterusnya yang sudah disampaikan Pak Sawit itu harus benar-benar diterapkan Bapak Ibu, sehingganya tepat sasaran bagaimana anak kita yang sudah kita petakan di awal itu dalam kemampuan asesmen awal pembelajaran itu benar-benar pas dalam pembelajaran kita. Dan sangat-sangat bijak sekali kementerian ini memberikan kurikulum ini, karena apa? Kita memang real Bapak Ibu, boleh kita ATM apapun yang sudah disajikan oleh kementerian, tetapi sesuai dengan karakteristik dari sekolah dan kondisi dari serta kebutuhan murid kita di sekolah masing. Bapak Ibu punya praktek baik yang luar biasa yang sudah disajikan kemarin melalui BGP ya Ibu-Ibu ya, luar biasa praktek Bapak Ibu semuanya. Dan itu terkait baik mulai proyeknya, P5-nya, bagaimana proses untuk mencapai dimensi profil yang 6 itu sudah hampir sebetulnya tercapai Bapak Ibu semua. Insya Allah di tahun ini nanti kan naik ke kelas 12 nih, F yang 12 itu barulah nanti mencukupi yang 2 tema lagi ya Pak Mas Darya. Ini insya Allah akan lengkap dan menuju kepada dimensi itu semua. Jadi memang kuncinya kurikulum baru ini adalah penilaian secara holistik, secara menyeluruh. Jadi bagaimana kita mendidik anak untuk bernalar kritis, mulai dari gurunya dulu. Kalau gurunya sudah mau berubah dengan kemampuan yang numerasinya, literasinya bagus, insya Allah anak-anak akan ikut. Nah, kemarin satu contoh mungkin dari sekolah kami, izin yang Pak Nasir saya sampaikan di sini, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya juga banyak yang masuk ya, Pak Ustadz ya, dan Pak Sawi mungkin pakai baik Pak Mas dan juga nanti akan dapat pendampingan juga di provinsi. Kami kemarin hasilnya adalah tentang di contoh refleksi saja, Bapak mungkin lebih luar biasa nanti inovasi. Kami membuat tentang penerapan model pembelajaran STEM IE melalui kolaborasi mikobatik. Nah, itu adalah bagian dari guru kami yang bidang kimia. Dia kolaborasi antara kimia, kemudian ekonomi, kemudian bahasa Indonesia dan TIK. Ada 4 mapel yang dikolaborasikan sehingga membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran STEM IE. STEM IE itu pembelajaran STEM biasa, namun kita tambahkan inovasinya adalah seperti ini ada seni atau apapun itu atau olahraga boleh kemudian di ATM dan diunggulkan di kemampuan sekolah masing-masing. Nah mungkin itulah jadi bagian bagaimana inovasi ini sebetulnya kita peran kepala sekolah yang memotivasi, mensupport supaya memang Bapak Ibu di sekolah itu benar-benar punya ide yang kritis sehingga anak-anak kita pun diberikan keleluasaan dengan bersama-sama Bapak Ibu, dari sendiri-sendiri. Makanya nanti insya Allah kita di awal anggaran baru ini kita akan berikan pembelajaran yang memang kolaborasi tadi. Kalau di Lembang izinnya dari ada tematik, kolaboratif, integratif. Nah kita punya inovasi yang lebih dari itu. Karena untuk inovasi tidak bisa sendirian, harus sama-sama seperti Mas Menteri bilang, harus gotong royong. Satu mapel di kekurangan di mana direfleksikan bersama melalui komunitas. Kalau di sekolah kita ada komunitas belajar, ada bukunya, ada komunitas praktisi yang sudah didaftarkan di PMN, dan buku saku kita Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak itu PMN itulah dia. Kita support kepala sekolah untuk guru-guru wajib membuka PMN yang belajar dari sana, karena itu fasilitas yang luar biasa diberikan oleh kementerian kepada kita. Jadi harus difungsikan, dimaksimalkan tanpa kita harus mengeluarkan dana dan biaya belajar yang besar-besar, tetapi di PMN kita saja yang sudah dari Android kita ini sudah wajib kita pelajari dan kemudian kita inovasikan dengan beberapa ide yang luar biasa. Saya yakin kemampuan sekolah masing-masing pasti punya dan itu berbeda-beda keunggulannya. Mungkin di SMA 2 dalam kewirausahaannya luar biasa, mungkin di SMA 1 apa, di SMA 6 juga berbeda. Nah seperti itulah, jadi tidak ada yang juara-juaraan, tidak ada, tetapi memunculkan inovasi di masing-masing sekolah itu sendiri. Begitu juga dengan IKM, saya yakin lebih luar biasa lagi nanti di IKM ini karena
tipe-tipe sekolahnya itu sangat beragam di kita di Kabupaten Siak ini. Nah, satu contoh tadi inovasi di pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mungkin inovasi di proyek P5-nya, silakan, tidak menjadi masalah. Mungkin itu Bapak Ibu tambahan dari kami. Terima kasih banyak dan salam sukses untuk kita semua serta salam bahagia. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.